Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Pada saat ini bagaimana kita akan mempelajari suatu pelajaran yang sangat luar biasa, mengajarkan masing-masing kita sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, dan kita juga diajarkan untuk menjadi penata layan Tuhan yang sejati, khususnya di akhir zaman ini. Bagaimana kita dapat memancarkan akan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehingga orang lain juga dapat merasakan itu, dan mereka pun dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Pada saat ini saya juga mengundang pemirsa untuk mengambil Alkitabnya masing-masing, dan ada ayat-ayat yang akan kita bacakan bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam judulnya Motif Hati. Dalam pelajaran sebelumnya kita mencatat kisah persembahan janda yang murah hati. Meskipun sangat kecil dibandingkan persembahan lainnya, itu banyak sekali karena itu menunjukkan karakter dan hatinya yang sebenarnya. Menyebabkan Yesus berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Terdapat dalam Lukas 21 ayat 3. Jadi kita sudah mempelajari begitu banyak bagaimana nasihat-nasihat firman Tuhan yang memotivasi kita, sehingga kita boleh mempraktekkan akan setiap nasihat firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga itu akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Kalau kita mengingat kembali bagaimana kisah daripada seorang janda, seorang janda yang murah hati, dengan kesederhanaannya dia datang ke bait suci. Bagaimana dia memberikan seluruh hartanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan bahwa dia memberikan lebih banyak daripada penguasa-penguasa yang lain. Bagaimana janda ini memberikan seluruh hartanya kepada Tuhan. Inilah bagaimana pelajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana mengajarkan Anda dan saya, sehingga kita boleh mempunyai ketergantungan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak membiarkan kita sebagai manusia yang diciptakan serupa dengan gambarnya di dalam kesusahan. Dia akan mencukupkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Tuhan sendiri mengetahui motif kita sebenarnya. Jadi sebelum kita memberikan apa yang kita berikan untuk Tuhan, Tuhan tahu motif dari masing-masing pribadi kita. Sehingga Tuhan dapat membantu kita supaya kita dapat belajar apakah kita benar-benar setia dalam segala hal. Dan kita bisa baca bersama-sama di dalam Yakobus 4 ayat 12. Yakobus 4 ayat 12. Kita buka bersama-sama di Yakobus 4 ayat 12, dikatakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi jangan pernah kita menghakimi. Hanya Tuhan saja yang dapat menghakimi kita. Inilah bagaimana ujian dari masing-masing kita. Seringkali bila mana kita sudah mengetahui setiap firman Tuhan, seringkali kita ingin menghakimi orang lain, bahwa mereka harus begini, mereka harus begitu. Tapi bagaimana pelajaran yang sudah kita pelajari sebenarnya itu menjadi pelajaran untuk kita pribadi. Biarlah kita mempraktekkan itu dengan berdoa, meminta petunjuk Tuhan, sehingga tanpa kita berbicara kepada orang lain, mereka pun dapat melihat dari setiap tingkah laku kita. Kemudian kita bisa baca di dalam Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2 dikatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi setiap rencana-rencana kita yang kita sudah buat, biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan. Kita sebagai manusia kita berpikir, wah ini semuanya rencana yang baik, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi tanpa
turut campur Tuhan, ya maka semuanya itu tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu biarlah setiap rencana kita, setiap apapun yang kita lakukan, kita tanyakan kepada Tuhan. Biarlah itu boleh sesuai dengan kehendaknya. Kemudian kita baca dalam 1 Korintus 4 ayat 5. 1 Korintus 4 ayat yang kelima. 1 Korintus 4 ayatnya yang kelima, di sini dikatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ya, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Tuhan. Ya, jadi biarlah kita boleh bersabar, ya, menanti akan kedatangan Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan. Karena pada akhirnya Tuhanlah yang akan mengadili masing-masing kita. Biarlah kita kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Ya, mungkin kita melihat banyak kecacatan ya di dalam jemaat kita. Mungkin di dalam organisasi kita, ya, atau di dalam keluarga kita yang paling kecil. Ya, kita doakan. Ya, kita serahkan itu kepada Tuhan. Biarlah pada suatu saat nanti, ya, mereka boleh disadarkan, ya, bagaimana mereka akan mengerti dan memahami, ya, akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Ya, jangan sampai kita pergi dan kita menghakimi, ya, tapi biarlah kita serahkan kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Ya, inilah mungkin yang menjadi, ya, doa-doa saya dan mungkin menjadi doa-doa saudara-saudara pada saat ini. Ya, kita doakan ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, ini adalah pelajaran yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Ya, sehingga hari demi hari kita boleh menjadi sesuai dengan karakter Kristus. Ya, dikatakan juga, ya, pada saat kita ingin, ya, merubah karakter kita, dikatakan kita seperti batu yang kasar. Ya, bagaimana Tuhan ingin mengikis akan kekasaran itu di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam mengikis itu tentunya membutuhkan suatu, ya, pergumulan yang sangat panjang. Ya, membutuhkan suatu waktu yang sangat panjang sehingga batu itu dapat dilicinkan. Ya, ini bagaimana kita harus berkorban dari segi apapun. Ya, baik itu dari segi waktu kita, ya, baik itu dari tenaga kita, baik itu dari setiap berkat yang Tuhan sudah titipkan bagi masing-masing kita. Ya, tentunya kita harus tanyakan kembali kepada Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang menyembah akan Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga. Ya, tentunya Tuhan, ya, tidak pernah menutup matanya. Ya, bagaimana Tuhan selalu menyendengkan akan telinganya untuk mendengarkan, ya, setiap doa-doa kita. Bagaimana Tuhan selalu melihat kita, apa yang kita lakukan setiap harinya. Ya, pada saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ya, bagaimana Tuhan akan menuntun kita akan melihat akan kuasa Tuhan itu begitu luar biasa. Adalah mungkin untuk melakukan tindakan yang benar namun dengan motif yang salah. Ya, memberi dalam berkelimpahan tidak memerlukan banyak iman, tetapi memberi dengan pengorbanan demi kebaikan orang lain sesungguhnya dapat mengatakan sesuatu yang kuat tentang hati kita. Ya, ini bagaimana kita memberi sebagaimana janda ini. Ya, memberi dari semua apa yang dia miliki. Ya, itulah, ya, bagaimana Tuhan memandang pemberian daripada seorang janda ini. Ya, lain halnya dengan orang yang mempunyai kekayaan atau berkelimpahan. Ya, dia memberi, dia tidak merasa khawatir karena masih ada, ya, yang dia pakai untuk dirinya. Ya, inilah bagaimana iman itu tidak akan bertumbuh. Ya, biarlah pada saat Tuhan mempercayakan kita untuk segala sesuatunya, biarlah kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Ya, biarlah Tuhanlah yang berkarya di dalam kehidupan kita. Kita juga bisa baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 15. Apakah yang Paulus sedang bicarakan di sini dalam hal memberi dan motif untuk memberi? Apakah prinsip yang bisa kita ambil dari ayat mengenai penata layanan ini? Dalam 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 15. 2 Korintus 8 ayat
8 sampai 15. Kita bisa bukanya bersama-sama sehingga kita boleh mengerti ya akan maksud Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 15 dikatakan, "Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, ya, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Inilah janji Tuhan, janji yang begitu indah bagi masing-masing kita. Ya, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Dia akan menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan kebutuhan masing-masing kita. Apapun mungkin motif ya Anda dan saya untuk memberi, itu terletak pada rangkaian yang dapat terlihat yang terbentang dari ego kepada peduli akan orang lain. Pertarungan pada rangkaian dapat terlihat antara mementingkan diri sendiri dan memberi adalah pertarungan yang lebih sering terjadi dibandingkan pertarungan rohani lainnya. Mementingkan diri sendiri akan mendinginkan hati yang pernah berkorban untuk Tuhan. Masalah muncul ketika kita membiarkan mementingkan diri sendiri ke dalam pengalaman kekristenan kita. Artinya kita menemukan cara untuk membenarkan keegoisan kita dan melakukannya dalam nama Kristus. Intinya datang kepada satu kata, kasih, dan kasih tidak dapat diwujudkan tanpa penyangkalan di diri, kesediaan untuk memberikan diri sendiri, bahkan dengan pengorbanan untuk kebaikan orang lain. Ya, kecuali kasih Tuhan dipantulkan dalam hidup kita, pemberian kita tidak akan memantulkan kasih Tuhan. Hati yang egois cenderung hanya mencintai dirinya sendiri. Kita harus meminta Tuhan untuk menyunat hati kita di dalam Ulangan 10 ayat 16, sehingga kita bisa belajar untuk mengasihi sebagaimana kita telah dikasihi. Ya, jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Intinya datang kepada satu kata, yaitu kasih. Ya, pada saat kita memberikan ya kepada orang lain, ya yang hati kita harus benar-benar tulus, kita harus benar-benar dengan sukarela. Ya, kita harus dengan hati yang murni. Ya, bagaimana kita mengasihi orang itu dengan kasih Kristus. Ya, inilah bagaimana kita harus mengerti, kita harus memahami ya kasih Kristus di dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Ya, sehingga kita dapat memancarkan akan kasih Kristus itu kepada orang lain, sehingga pada saat mereka menerimanya, bagaimana mereka merasakan ya suatu kasih yang begitu luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Kasih dasar dari semua kemurahan hati yang benar, yang menangkap perhitungan dari semua kebajikan Kristen. Kasih Tuhan yang diarahkan kepada kita mengilhami kita untuk membalas kasih, dan itu adalah benar-benar motif memberi yang tertinggi. Ya, jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita kembali ke kasih itu. Kasih yang penuh dengan ketidakpertanyaan kita. Ya, kasih yang tidak ragu-ragu, kasih yang tidak khawatir, kasih yang datangnya daripada Tuhan, kasih yang kekal. Ya, kasih yang menyalurkan segala-galanya untuk Tuhan. Ya, bagaimana itu juga akan dirasakan oleh setiap orang ya pada saat kita melakukannya. Ya, inilah pelajaran. Ya, bagaimana pelajaran yang mengajarkan masing-masing kita. Kita
mempunyai ketergantungan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya, kita tahu bersama bahwa Tuhan dapat melihat hati masing-masing kita. Untuk itu firman Tuhan mengatakan biarlah kita kembali kepada Tuhan. Ya, kita meminta bantuan daripada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ya apakah saya memang sudah benar-benar tulus ya mengasihi Engkau dengan sepenuh hati saya sebagaimana Engkau mengasihi saya. Dan ajarlah saya Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar saya. Ya walaupun itu terasa berat bagi kita. Ya dalam kemanusiaan kita adalah manusia yang lemah. Tapi bagaimana bila mana kita mau untuk diajar, Tuhan akan mengajarkan itu bagi masing-masing kita. Ya dia akan melatih kita hari demi hari sehingga kita boleh sesuai dengan kehendaknya. Ya. Di sini juga dikatakan apakah yang salah jika ada dengan persembahan sukarela yang diberikan lebih banyak karena rasa kewajiban ketimbang rasa kasih. Ya jadi salah juga kalau kita memberikan oleh karena itu kebiasaan, ya oleh karena memang itu kewajiban. Ya ini adalah salah. Ya bagaimana kita harus memberi itu oleh karena kasih. Ya inilah bagaimana Tuhan ingin mengajarkan saya dengan Anda supaya kita benar-benar di dalam kita memberikan apa yang menjadi milik Tuhan memang itu karena kasih. Oleh karena kita mempunyai hati yang tulus, tidak ada motif yang lain kecuali kita memberikan itu karena kita percaya ya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Ya kalau kita memberi oleh karena nanti pasti akan ada datang imbalan itu adalah salah di mata Tuhan. Ya bagaimana iman kita tidak akan bertumbuh sebagaimana ya cerita daripada seorang janda ini. Dia memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Itulah pemberian yang paling besar di mata Tuhan. Ya kita harus belajar. Ya kita harus mengerti, kita harus pahami ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini dikatakan kasih Tuhan dipantulkan dalam hidup kita. Pemberian kita tidak akan memantulkan kasih Tuhan kalau kita memiliki hati yang cenderung egois. Ya inilah sifat ya daripada masing-masing, yaitu sifat egois ini tentunya ada di dalam kehidupan diri saya dan juga ada di kehidupan saudara-saudara. Ya biarlah kita serahkan ini hanya kepada Tuhan. Ini adalah kelemahan kita sebagai manusia. Tapi bagaimana Tuhan ya di dalam melihat kelemahan kita, Dia ingin mengikis itu. Ya Tuhan ingin menempa itu dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh serahkan itu kepada Tuhan. Bagaimana kita belajar ya untuk mempunyai iman sebagaimana Yesus. Ya kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus turun ke dunia ini oleh karena Dia mengasihi kita. Ya umat manusia. Ya bagaimana Dia turun ke dunia ini, Dia menjadi seorang hamba. Ya Dia turun untuk melayani. Dia melayani setiap orang. Ya bagaimana orang yang miskin dan orang yang kaya, orang yang lemah dan orang yang kuat. Dia layani mereka dengan sepenuh hatinya. Ya inilah ya teladan yang Yesus tunjukkan bagi masing-masing kita. Biarlah itu dapat kita teladani juga dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya mungkin kita tidak mempunyai harta ya untuk kita bagikan. Ya tapi kita mempunyai tenaga, kita mempunyai waktu kita. Ya untuk kita bagikan kepada setiap orang. Biarlah kita melakukannya itu dengan sepenuh hati kita. Ya, inilah pelajaran yang sangat indah bagi kita. Biarlah kita meminta ya akan tuntunan kuasa Tuhan. Ya sehingga pada saat kita berjalan ya hari demi hari biarlah itu boleh sesuai dengan kehendaknya. Ya kita latihan di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat kita berada di tempat kerja kita, pada saat kita berada di jalan, pada saat kita berada di rumah tangga kita, pada saat kita berada di jemaat kita. Ya biarlah kita ciptakan roh persatuan dan perdamaian itu. Bagaimana kita mau bekerja dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan penuh ya kerendahan hati. Ya sehingga kita dapat memancarkan akan kasih Kristus itu. Ya bagaimana kita dapat sama-sama bergandengan tangan untuk menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk tetap memfokuskan pandangan kita hanya kepada Kristus yang satu-satunya penolong kita.
Ya karena kita hidup di akhir zaman, ya di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya setan tidak senang melihat kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Dia akan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya karena kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu lebih berkuasa daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Ya biarlah kita juga boleh keluar sebagai pemenang sebagaimana Kristus. Ya dia keluar sebagai pemenang. Ya dan dia berjanji menyiapkan tempat yang indah bagi kita. Yaitulah kerinduan saudara dan saya untuk pergi ke tempat yang Yesus telah siapkan. Oleh sebab itu biarlah kita boleh tetap setia. Ya kita boleh terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.